Minggu ini kita masih dalam tema yang sama, ya, tema tentang kemenangan iman, ya. Cuman saya udah izin ya, temanya saya rubah dikit, temanya saya rubah sedikit. Saya ambil tema kemenangan iman dari selfish ke selfless, ya. Slide saya aja. Nah, teman-teman, saya nggak tahu apa yang saudara hadapi sepanjang minggu ini, tapi buat saya itu pergumulan saya nggak mudah. Minggu ini sangat tidak mudah. Jadi, tapi saya percaya kalau kita bisa melewati sepanjang minggu yang sudah lewat ini, semua bukan karena kita, tapi semua karena Tuhan. Makanya aku senang banget lagu tadi, Be Glorified and Magnified. Wah, kita harus memuliakan Tuhan. Dimanapun juga kita berada, mari kita memuliakan Tuhan. Nah, teman-teman, setiap hari dalam kehidupan kita ini diperhadapkan sama namanya pilihan, ya. Kita dihadapkan sama pilihan. Kita bisa memilih untuk berjalan dengan kemampuan kita, pemikiran kita, atau kita berjalan dengan iman, ya. Berjalan dengan kemampuan kita, kepandaian kita, hikmat kita, atau berjalan dengan iman. Nah, saya sangat diberkati dengan firman Tuhan Kak Kaldi kemarin, bahwa kemenangan iman itu bukan tentang hasil. Oh, doa kita dijawab. Tapi bagaimana kita bisa memutuskan bahwa kita memilih bukan berjalan dengan pemikiran kita sendiri, bukan berjalan dengan hikmat kita sendiri, tapi berjalan dengan iman, ya. Melakukan tindakan iman. Ya. Saya yakin kita banyak menghadapi tantangan hari-hari ini. Dan aku berdoa sama-sama yuk kita akan semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita bisa memilih untuk melakukan tindakan iman. Amin. Nah, aku coba, ini bukan sesuatu hal yang mudah buat aku sendiri. Bahannya berat banget. Dan aku coba ambil satu kisah yang gak asing lagi. Dalam Kejadian, saudara gak perlu baca, ini ayatnya banyak. Cuman kisahnya saudara pasti kenal, yaitu tentang Abraham dan Sarah menantikan janji Tuhan. Ya, saya juga mengalaminya 10 tahun. Nanti mungkin ada cerita dikit ya, supaya seru. Nah, dalam Kejadian 15 ayat 4-5, ya, saudara nggak mau baca boleh. Nah ini Kejadian 5. Terima kasih media. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Yang sebelumnya Abraham bicara, Tuhan, buat apa semuanya? Ujung-ujungnya yang akan mewarisi hartaku, itu hambaku. Buat apa? Tapi firman Tuhan ini datang pada Abraham, orang ini, jadi hambanya Abraham itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat 5, lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Abrahamnya keluar dari tendanya dan lihat. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Amin. Jadi Abraham ini sudah bukan tua, bukan tuwir, sangat tuwir ya gitu. Umurnya 99 tahun. Ya mungkin sangat tua. Ya. Dan pada saat di masa tuanya Abraham terima janji anak kandungnya untuk pertama kali dari Tuhan. Ya. Dan dikatakan di ayat selanjutnya, saat Abraham percaya kepada Tuhan, Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Nah teman-teman, kalau Abraham kisahnya tentang anak ya. Saya nggak tahu, mungkin ada saudara-saudara yang bergumul mengenai hal yang sama. Tapi mungkin ada saudara yang bergumul tentang pekerjaan. Ada saudara yang bergumul tentang masalah di keluarga. Setiap kita bergumul dengan permasalahan setiap hari. Tapi dikatakan di sini, kita bisa memilih, ya kan? Memakai pemikiran kita sendiri atau memilih melakukan tindakan iman. Nah, iman, saya waktu baca ayat ini saya langsung ingat dengan Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita
yang belum kita terima. Oke. Nah, Abraham ini pertama, dia dikasih janji sama Tuhan. Teman-teman, dasar kita berharap sama Tuhan, dasar kita berharap itu adalah janji Tuhan. Dan bukan itu aja, lengkap. Tuhan bawa Abraham keluar dan Tuhan kasih visi. Tuhan tuh sudah tahu apa yang akan terjadi sama Abraham. Tuhan sudah melihat jauh ke depan. Nanti keturunannya Abraham dikatakan, saya lupa di pasal itu atau di pasal lain, bahwa keturunanmu akan menjadi budak. Ya, Tuhan tuh sudah cerita sama Abraham, udah cerita. Dan karena itu Abraham percaya. Nah teman-teman, yang aku mau share hari ini adalah dasar kita kepercaya itu bukan karena kita. Semuanya itu tentang Tuhan. Semuanya tentang Tuhan. Jadi kalau hari ini kita dalam pergumulan yang sama, mari sama-sama datang sama Tuhan. Mari datang sama Tuhan. Mari minta janji Tuhan. Mari datang. Mari berdoa sama Tuhan. Mari minta pertolongan Tuhan. Dan biar Tuhan yang memberi hikmat pada kita. Biar Tuhan yang berkenan kasih pandangan, kamu akan seperti ini. Kamu akan seperti ini. Keturunanmu akan seperti ini. Bisnismu akan seperti ini. Keluargamu akan seperti ini. Amin. Maka kita beroleh kemenangan itu bukan karena kita. Tapi karena kita mau mendekat pada Tuhan. Dan kita boleh ngalamin Tuhan. Amin. Gak lama setelah itu, di pasal berikutnya, nah ini istri Abraham namanya Sarah ya. Sarah itu di ayat 2 dikatakan, ayat 2 boleh ya? Berkatalah Sarai pada Abraham. Sarah itu nama lamanya ya, sebelum jadi Sarah, Abraham itu nama lamanya. Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Loh, barusan aja dikasih janji. Ya, terus dia ngomong, gak mungkin lah, karena dikatakan Sarah itu sudah tidak mungkin melahirkan anak, sudah menopause, sudah nggak bisa. Dan dia langsung ngomong nggak bisa. Dan dia punya ide, ya, yang mungkin di zaman itu umum. Seseorang punya budak, terus anaknya budak itu diangkat sebagai anak, itu umum mungkin. Kamu angkat aja hambaku nih sebagai istrimu, nanti anaknya itu jadi anakku, gitu. Dan luar biasanya lagi, Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Ya kan? Yang aku mau share di sini adalah, teman-teman, iman itu nggak langsung langsung jadi, gitu kan? Hari ini mau ditolong Tuhan, sembuh langsung. Kadang-kadang iman itu harus dijalani, bukan kadang-kadang ya, kebanyakan gitu. Kita harus jalan sama Tuhan. Dan pada saat jalan sama Tuhan itu, ego kita tuh mulai sometimes mulai menguasai kita. Mulai berpikir, rasanya nggak mungkin deh. Oh mungkin seperti ini harusnya. Jadi seakan-akan Sarah ini coba tolong Tuhan. Oh Tuhan, oh mungkin maksudnya Tuhan ini. Sarah salah menginterpretasikan Tuhan. Sarah tuh salah mengerti tentang maksud Tuhan. Ya, dan Sarah berusaha dengan hikmatnya sendiri. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah masalah. Saudara baca masalah. Si Hagar itu mengejek, saya lupa ayatnya, mengejek pokoknya dia ngerasa lebih dari Sarai karena dia punya anak, dia sudah hamil. Dan terjadi masalah, saudara sudah tahu ceritanya. Nah teman-teman, saat kadang-kadang kalau kita memilih untuk menggunakan pilihan kita sendiri, cara kita sendiri, cara yang cepat, seringkali kita akan ketemu namanya masalah. Ya, jadi kalau kita melihat segala sesuatunya itu sedang di depan kita tuh sepertinya tuh gelap, nggak kelihatan nih, nggak kelihatan. Dan kita coba, rasanya nggak mungkin deh. Dan kita coba cari jalan yang lebih masuk akal,
lebih secara perhitungan kita lebih jelas, lebih apa ya, lebih masuk akal, lebih bisa dicapai. Dan bukan memilih apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang terang tadi ujungnya gelap. Tapi saat kita memilih Tuhan, meskipun di depan kita nggak jelas, di depan kita gelap, saat kita lewati itu bersama dengan Tuhan, ujungnya adalah terang. Amin. Jadi siang hari ini, mari sama-sama kita memilih, melepaskan ego kita, melepaskan kemampuan kita, melepaskan kepintaran kita, melepaskan segala yang kita punya, untuk pilih melakukan tindakan iman. Amin. Tapi saudara-saudara, Tuhan tuh baik banget. Tuhan tuh baik banget. Sangat baik buat Abraham dan Sarah. Next. Dalam Kejadian 17 ayat 16 dan Kejadian 18 ayat 10. Dua kali Tuhan intervensi dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Jadi Tuhan itu bukan sekedar punya janji dia ucapkan, that's it, kalau mau ikut nggak apa-apa, enggak. Tuhan sendiri yang masuk dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Ya. Dia ingatkan lagi, Abraham, Kejadian 17 ayat 16 boleh? Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Diperjelas, seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Sarah, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir padanya. Diingetin lagi. Enggak, ini ayat ini keluar setelah ada Ismail. Setelah seolah-olah Abraham itu enggak setia sama Tuhan. Ya. Ayat berikutnya, 18 ayat 10. Enggak berhenti sampai situ. Ada di pasal berikutnya ada dua orang yang datang ke rumahnya Abraham dan berkata, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau dan pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang laki-laki dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Next. Satu ayat atau dua ayat lagi. Lupa saya ayat yang mana. Cuman di situ, enggak, bukan itu. Di pasal itu Tuhan bilang, anakmu harus kamu ngasih nama Ishak. Ya. Yang 17 ya. Yang 17 anakmu akan kasih nama Ishak, Yang 18 Tuhan kasih spesifik waktunya. Kenapa Tuhan tuh datang dengan hal yang semacam itu? Kadang-kadang, sekali lagi, beriman sama melakukan tindakan iman tuh bukan tentang kemampuan kita, ya kan? Tapi tentang Tuhan. Tuhan kadang-kadang perlu intervensi dalam hidup kita untuk kita bisa balik lagi. Ya, secara manusia kita sering gagal, sering jatuh, sering nggak dengar-dengaran, sering nggak setia sama Tuhan, sering ngerasa ya mungkin kayak Sarai lah, udah dikasih tahu, terus pakai hikmat sendiri. Tapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia datang dalam hidup Abraham dan Sarai. Dia intervensi langsung. Dan dia tegaskan lagi janjinya. Jadi kalau buat yang saya dapat dari ayat ini, kalau Abraham dan Sarah bisa terus ada di jalannya Tuhan, itu bukan karena Abraham dan Sarah yang hebat. Tapi Tuhan tuh yang intervensi dalam hidup mereka. Amin. Dan finally, dalam Kejadian 20 ayat 2-3, Ishak lahir, ya kan? 20 ayat, salah mungkin ya. Ayat 3 mungkin, back aja gak apa-apa deh. Salah tuh. back ke slide aja gak apa-apa. Ya, jadi akhir kata, ya sudah pasti percayalah. Udah tahu ini cerita sekolah minggu lama, Ishak lahir. Gitu, Ishak lahir ya. Wah, mereka bersuka cita. Dan kisahnya ternyata nggak berhenti sampai di sini. Tuhan mau tahu apakah Abraham dan Sarah ini, ya tadi Abraham kan menyetujui Sarah untuk mengambil Hagar istrinya. Apakah masih selfish nggak? Selfish itu melihat diri kita ke dalam dirinya sendiri. Tapi apakah dia melihat Tuhan dalam hidupnya? Nah, ayat berikutnya,
Oh tadi ayat 21 ayat 3 ya, ayat 22. Iman Abraham diuji, nggak usah baca ayatnya, nggak apa-apa. Iman Abraham diuji, yaitu Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya. Dan luar biasanya, sungguh luar biasa. Abraham mungkin pendapat saya, waktu dengar perintah itu dia langsung, pagi-pagi dia langsung pergi. Supaya pemikirannya nggak terganggu sama kata istrinya, pokoknya dia langsung pergi, dia mau langsung segera. Kenapa? Dia mau melakukan kehendak Tuhan. Dia mau lepaskan haknya atas anaknya. Amin. Dia selfless. Nah teman-teman, saya tahu ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Makanya kita ngomongnya di YC Pro. di keluarga-keluarga yang sudah dewasa dalam Tuhan. Dari kisah ini, kita belajar, next, slide berikutnya. Iman itu melihat yang Tuhan lihat. Iman itu melihat yang Tuhan lihat. Bukan yang mau kita lihat. Ya. Seringkali kita gagal, saya sendiri seringkali kita gagal, karena kita pengen yang mau kita lakukan, yang mau kita terima, itu kita imani. Misalnya, aku pengen tahun depan ada mobil baru. Wah, ini kan keinginan kita. Kita melihat yang kita mau. Tetapi iman itu bukan itu. Iman itu melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Kalau toh pun mungkin ada mobil baru. Apa yang Tuhan mau dengan mobil baru ini? Kita balik. Kalau kita terima satu berkat dari Tuhan, apa yang kira-kira yang Tuhan mau dari berkat yang kita terima ini? Bisakah kita melihat itu sebaliknya? Amin. Ya. Pada saat seseorang, setiap kita mungkin ya. Saya mungkin kalau bilang orang yang paling selfish itu saya, ya. Saya orang paling selfish. Saya orang yang khawatiran. Saya orang yang selalu takut akan banyak hal, ya. Tapi Tuhan mengajarkan banyak hal tentang menghadapi kekhawatiran itu. Orang yang selfish itu mungkin menurut saya ya, itu khawatir akan apa yang dia harus dapatkan. Ya, akhirnya, wah ini buat saya aja, ini buat saya. Takut nggak kuman kan orang Jawa kan, ini buat saya. Karena selalu kurang. Tapi pada saat kita mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan, saat kita punya iman sama Tuhan, kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Kita nggak perlu takut lagi sama apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita nggak perlu takut lagi, rencana-rencana kita semuanya ada di tangan Tuhan. Amin. Dan kita bisa mulai selfless. Kita mulai bisa memberi untuk Tuhan. Kita bisa memberi waktu untuk Tuhan. Kita bisa memberi apa yang kita punya buat orang-orang lain untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Nah berikutnya yang saya belajar dari ayat ini adalah dalam Galati, next. Galati 5 ayat 6. Iman bekerja oleh kasih. Ya. Ayat ini sebetulnya bagian B-nya aja. Ya ini bicara tentang bersunat nggak bersunat ya. Mereka sedang berdebat. Tapi ada kata-kata yang sangat menarik sekali. Iman bekerja oleh kasih. Ini yang jadi rema saya seperti ini. Pada saat seseorang percaya sama Tuhan, dia lahir baru. Dia ada Roh Kudus dalam hidupannya. Ya, setiap dari kita itu ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan pada saat ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, dia akan menghasilkan buah-buah roh. Kasih, sukacita, sejahtera, kesabaran, sekolah minggu gitu.
kasih. Kasih. Roh Kudus itu akan membuat kita punya kasih, ya kan? Dan iman dalam Yakobus 2 dikatakan bagaimana orang bisa melihat iman kita, bagaimana kita menunjukkan iman kita. Karena iman kita tuh bukan hanya sekedar oh aku percaya, dah itu duduk. Enggak, iman tuh harus dilakukan dalam bentuk tindakan iman. Iman harus dibuat. Enggak bisa hanya dalam konsep, oh aku percaya sama Tuhan akan berkati. Yes, udah selesai. Enggak, tapi iman tuh harus melangkah, iman tuh harus ada tindakan. Dan tindakan yang keluar dari pribadi yang sudah diperbarui sama Tuhan, itu adalah tindakan kasih. Orang bisa melihat kita punya iman, saat kita melakukan tindakan iman yang bekerja oleh kasih. Ya, yang bekerja dalam kasih. Saya kasih beberapa contoh. Saya kasih contoh aja. Jadi pada saat Tuhan yang kita sembah, ya, kita mengasihi Tuhan, ya. Saat kita mengasihi Tuhan, hatinya Tuhan itu ada sama kita. Roh Kudus ada dalam kita. Dan yang keluar dari hidup kita itu bukan tentang kita. Ya, karena kita mengasihi Tuhan. Misalnya Kak Sam dengan pergerakannya dengan apa? YKB ya, Yayasan ya KAB, Kasih Allah Baik ya. Apa sih? Anugerah Besar. sorry. Nah, dia Kak Sam ya dengan yayasannya, mereka orang-orang yang punya kasih, orang-orang yang mengasihi jiwa-jiwa. Itu enggak tertutup sama orang yang Kristen ya, yang apa di gereja ini bahkan enggak. Mereka dasarnya apa? Mereka melakukan kasih itu. Saya percaya dasarnya karena mereka mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Jadi iman bekerja oleh kasih. Dikatakan di ayat yang lain, tanpa kasih semuanya itu tidak ada gunanya. Bahkan kalau kita punya iman untuk memindahkan gunung, tanpa kasih nggak ada gunanya. Karena tidak akan bisa bermanfaat buat orang lain. Ya, ini yang kedua. Dan yang ketiga, next. Nah, selfless itu rasa aman di dalam Tuhan. Yang menjadi pertanyaan yang mungkin kita bisa renungkan siang hari ini, apakah kita aman di dalam Tuhan? Apakah kita bisa mempercayakan hidup kita sama Tuhan sepenuhnya hari ini? Apakah kita, kayak tadi yang saya katakan, apakah kita masih khawatir sama hidup kita? Apakah kita masih bingung dengan pekerjaan kita, dengan bisnis kita, dengan saya mau cerita sedikit lah. Kira-kira 3 tahun lalu saya mulai pekerjaan saya dan mungkin tahun lalu kali ya, tahun lalu itu duit tuh habis zero. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ini gimana nih Tuhan? Aku tak kerja lagi aja lah. Tak kerja ikut orang lagi aja lah. Tapi malam hari itu aku waktu browsing gitu, ada satu lowongan yang buat aku cocok banget gitu dia. Cocok banget. Wah, lumayan nih ya. Dengan pengalamanku, aku apply, mungkin masih bisa bersaing lah dengan kandidat yang lain. Malam hari itu aku berdoa sama Tuhan. Dan deadline-nya tuh malam itu. Hari itu deadline. Aku berdoa sama Tuhan, Tuhan aku apply enggak ya? Tuhan aku berdoa sama Tuhan, Tuhan. Akhirnya malam hari itu juga enggak aku apply. Ya aku ngerasa enggak dapat jawaban ya dari Tuhan, ya berarti ya di sini gitu. Dan aku cuman seringkali aku ngomong sama Linda. Dia kan gimana bayar ini? Aku bilang enggak tahu, Aku bilang enggak tahu, terus gimana? Ya percaya aja sama Tuhan. Saudara, aku nih orang yang paling ego, aku tadi bilang. Aku nih orang yang harus secure.
Semuanya tuh aku hitung. Ini cukup enggak ya? Ini harus cukup, ini buat ini buat ini. Selalu aku hitung. Tapi Tuhan ambil itu semua. Karena Tuhan mau aku aman sama Tuhan. Tuhan itu cukup buat aku. Ya. Dari zero, ya. Tuhan buat mujizat. Dan hari ini aku cuman bilang, teman-teman, yang kita butuhkan tuh apa sih? Apa yang tidak bisa kita dapatkan dari Tuhan? Kalau hari ini ada yang masih khawatir, hari ini kita punya rancangan yang luar biasa, ya, yang punya rencana, ini harus gini, tapi kita nggak tahu bagaimana mencapainya. Mari datang sama Tuhan. Mari punya rasa aman di dalam Tuhan. Yang selalu saya ingatkan sama diri saya sendiri adalah Tuhan itu loh mati buat kita. Tuhan itu mati buat kita. Masa kebutuhan kita Tuhan nggak tolong? Amin. Tuhan tuh mati loh buat kita. Bukan cuma mati, disiksa buat kita. Kalau cuma pekerjaan, masa Tuhan nggak kasih? Kalau cuma apa lagi? Kalau teman-teman ada yang bergumul, usaha sendiri, struggle, nggak gerak, usahanya nggak maju. Masa sih Tuhan biarkan? Ya. Tuhan, karena Tuhan sudah mati buat kita. Aku yang selalu ingatkan diriku adalah itu. Jadi teman-teman, Tuhan itu buat aku dan buat kita semua, itu adalah segalanya dalam hidup kita. Dan Tuhan itu dari tahun lalu sampai tahun ini, bahkan sampai minggu ini gitu loh. Oh, Tuhan tuh ajaib. Ya. Tuhan tuh ajaib. Ya, saya mungkin nggak bisa ceritain detail. Saya nggak pernah bayangin saya punya hutang yang segitu besar. Saya harus ambil barang dan Tuhan tuh cukupkan. Meskipun ya kita berdarah-darah terus terang. Tapi yang aku dapat adalah Tuhan mau kita aman di dalam Tuhan. Tuhan mau kita secure. Kenapa? Yang kedua yang selalu aku remind sama diriku adalah Tuhan tuh Bapa kita. Tuhan tuh Bapa kita. Amin. Tuhan tuh Bapa kita. Kita perlu khawatir apa? Ya. Di sini ada bapak-bapak kan, punya anak. Anak tuh nggak perlu tahu pergumulan kita, ya nggak? Anak tuh nggak perlu tahu kita punya duit, nggak perlu tahu. Yang dia perlu tahu adalah bapaknya ada buat dia. Dan apapun yang dia butuhkan, seorang bapak tuh akan pasti cukupkan. Nggak tahu gimana. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, gimana pun juga kerja sampai malam. Dia akan lakukan, ya enggak? Dan kalau kita punya pemahaman bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita, apa yang kita perlu takut dalam hidup ini? Dan mari hal itu semoga alasan-alasan itu membuat kita jadi aman di dalam Tuhan. Secure, tenang dalam Tuhan. Saudara-saudara, pada saat saudara mengambil langkah iman, itu bukan saat saudara menghadapi permasalahan yang kelihatan bisa diselesaikan dengan mudah. Ya kan? Beli nasi bungkus, nggak perlu iman. Ya kan? Tinggal rokok kantong beli. Ya kan? Tapi saat saudara mengalami sakit penyakit, nah itu butuh iman. Karena itu sudah di luar kemampuan kita. Saat saudara mengalami permasalahan dalam pekerjaan, saat saudara harus invest sesuatu yang besar, yang nggak bisa, mau bayar nggak bisa, kita butuh Tuhan. Iman bekerja bukan pada saat satu masalah-masalah yang kecil. Iman bekerja untuk satu masalah yang besar. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara sedang mengalami pergumulan, mari minta sama Tuhan, iman. Dan mari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Mari datang sama Tuhan, mari kita sediakan waktu untuk sujud di hadapan Tuhan. Untuk berlutut, berdoa sama Tuhan. Dan mulai dengarkan. Seperti Abraham dan Sarah, mulai dengarkan. Mulai minta visi dari Tuhan. Karena itu yang membuat kita kuat. Kita nggak bisa, aku percaya gini, klaim terus besok. Nggak bisa, kita harus dengar dari Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita kenal Tuhan lebih dekat. Mari kita dengar Tuhan. Sehingga kita bisa mempercayakan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan.
Dan saudara dalam pergumulan apapun juga, saat saudara datang sama Tuhan, Dia akan menjawab saudara. Dan kita bisa melangkah, kita bisa melewati permasalahan pergumulan kita bukan dengan kemampuan kita. Dan saudara akan lihat, Tuhan akan buat mujizat. Tuhan itu spesial mujizat. Ya. Tuhan itu spesialis buat mujizat dalam kehidupan kita. Ya, aku berdoa buat teman-teman yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, karena aku pernah mengalaminya juga. Mari melangkah dengan iman. Kadang-kadang kita nggak terima jalan keluar karena kita nggak melangkah. Kadang-kadang ada satu langkah mengerikan yang harus kita ambil bersama dengan Tuhan. Ya, langkah itu mengerikan, langkah yang nggak masuk akal nih sepertinya. Tapi pada saat teman-teman dengar dari Tuhan, nggak usah khawatir. Meskipun sepertinya di bawah ini jurang, ini nggak ada nih. Nggak ada, jembatannya nggak ada. Waktu itu ada film ya, dulu ada film. Nggak tahu karena pencahayaan atau gimana, tapi kalau dilihat dari samping, itu kelihatan ada jembatannya. Tapi kalau dilihat dari sini nggak ada. Kelihatannya nggak ada. Tapi si orang itu melangkah dengan percaya. Saya bayangkan kehidupan kita seperti itu. Ya, mari teman-teman ambil langkah iman. Mari melangkah dengan percaya kepada Tuhan. Tapi pertama kita harus datang sama Tuhan. Kita harus dengarkan hatinya Tuhan. Kita harus dengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan mulai melangkah. Amin. Yang terakhir. Terakhir. Nah ini. Bagaimana sih supaya kita tidak menjadi orang yang selfish? Dalam Matius 20 ayat 26 dikatakan, siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayan. Ya, ini ayat ini kisahnya tentang murid-murid Tuhan Yesus yang lagi ribut, siapa yang terbesar? Oh, aku mau duduk di kanannya Tuhan. Oh, enggak bisa dong. Sedang meributkan siapa yang terbesar. Ya, ini ya aku bayangin ya. Ini sudah ikut Tuhan sekian lamanya, sudah ngelihat mujizat Tuhan, sudah ngelihat kebesaran Tuhan, tetapi sama dengan kita, karena itu sifat manusiawi untuk selfish gitu, untuk selalu mau yang nomor satu, melalui lebih dari orang lain, itu sifat manusia dari kejatuhan manusia, ya dari sejak Taman Eden. Aku nggak usah cerita tentang itu. Tapi caranya Tuhan kasih cara. Siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayan. Kalau kita nggak mau selfish, kita nggak mau jadi orang yang selfish, kita harus belajar melayani. Amin. Melayani seperti apa? Memberi tempat untuk orang lain seperti lebih besar dari kita. Itu melayani. Dan saya belajar tentang melayani itu di gereja, teman-teman. Saya belajar melayani di gereja. Ya pertama kali kalau dulu bisa musik melayani sebetulnya bukan melayani lah. Ya karena hobi aja lah, asik ya main musik ya. Apalagi sekarang ya lagu-lagu gereja tuh keren-keren ya. Zaman dulu mungkin cuman simfoni yang keren ya. Tapi yang lain biasa. Tapi bisa merasa bisa. Tapi satu saat namanya pelayan, kita pasti digesek kan. Ngalamin konflik, ya kan. Konflik yang besar. Sampai aku pernah keluar dari gereja karena konflik sebagai pemain musik. Ya. Di situ diajarkan tentang kerendahan hati. Di situ diajarkan ini bukan masalah benar atau salah, bukan masalah tapi bagaimana kita merendahkan diri. Aku nggak mau bahas cerita itu terlalu panjang. Cuman either benar atau salah, Tuhan bilang belajar punya sikap kerendahan hati. Jadi kita udah keluar, terus aku bilang sama beberapa teman, ya karena kita satu tim keluar gitu kan. Yuk, gak apa-apa kita ibadah di gereja lain, tapi juga kita harus datang ke gereja kita. Ya, kita tetap harus jadi jemaat. Wah itu berat banget saudara. Kita biasa di depan, kita biasa pelayanan, ya. Terus kita harus jadi jemaat. Harus ketemu orang-orang yang gak kita suka, yang menuduh kita. Wah itu berat banget. Tapi
belajar jadi pelayan. Nah, hari ini teman-teman, mari kita belajar. Mari kita belajar dari selfish menjadi selfless. Karena itu yang Tuhan mau. Kita akan mengalami kemenangan iman. Kita bisa menang saat kita berubah dari orang yang selfish jadi selfless. Amin. Ya, firman Tuhan enggak saya panjangkan. Mari kita bangkit berdiri.